Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isotomo ohayo gozaimasu. Kembali lagi di ISO Online Class bersama saya Aldi Rinaldi Abdillah, salah satu instruktur ISO Jepang, Pusat Standarisasi Bahasa Jepang. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang kosakata. Issho ni benkyou shite ikimashou. Di dalam bahasa Jepang, kosakata ada beberapa jenis. Yang pertama, kita bisa lihat ada meishi, atau kata benda. Yang kedua, ada doshi. Yang ketiga, ada keiyoshi. Untuk meishi sendiri, artinya adalah kata benda. Kemudian untuk keiyoshi adalah kata sifat. Dan doshi adalah kata kerja. Oke, apa bedanya? Ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama, ada meishi. Meishi sendiri atau kata benda di dalam bahasa Jepang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada benda hidup, yang kedua ada benda mati. Untuk benda hidup contohnya seperti manusia, seperti kita ya, manusia. Kemudian contoh berikutnya mungkin ada seperti hewan, sapi ya, atau doubutsu. Di dalam bahasa Jepang, hewan itu bahasa Jepangnya adalah doubutsu. Oke. Kemudian selanjutnya di kata benda mati, contohnya adalah seperti barang-barang yang berada di sekitar kita. Contohnya mungkin bisa isu atau kursi. Kemudian ada lagi hong. Hong itu bahasa Indonesianya adalah buku. Hong. Gampang ya. Kosakata sifat. Ada kosakata sifat ya yang kedua di sini. Untuk kata sifat sendiri ada ikeoshi, ya. Ikeoshi selalu diakhiri dengan vokal huruf i. Contohnya seperti atsui, atsui. Lihat, bisa teman-teman perhatikan di ujung dari kosakata ikeoshi pasti diakhiri dengan i tunggal ya. Ikeoshi yang di garis merah, yang di warna merah itu ya. Atsui. Selanjutnya ada samui. Samui, dingin. Samui. Terlihat dengan jelas ya i-nya di situ. Kemudian selanjutnya ada osoi. Osoi atau bahasa Indonesianya tuh lambat, osoi. Terlihat dengan jelas di situ ya i-nya ya. Kemudian selanjutnya contohnya lagi ada hayai. Hayai. Ya, hayai artinya cepat. Terlihat jelas ya di situ i-nya ya. Oke, selanjutnya di kata sifat nakeoshi, yang satu lagi ada nakeoshi. Tadi ikeoshi, yang kedua ada nakeoshi. Untuk nakeoshi contohnya seperti apa? Kalau tadi ikeoshi kan ujungnya i ya. Kalau nakeoshi ya dibalik, na di ujungnya. Ada tulisan na. Contohnya seperti ini. Ada tulisan yumeina, yumeina. Atau dalam bahasa Indonesianya terkenal, kenal, yumeina. Nih. Selanjutnya ada lagi shinsetsuna, shinsetsuna. Di situ yang garis merah itu ya, shinsetsuna. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah ramah. Oke, contoh selanjutnya ada lagi taisetsuna, taisetsuna. Taisetsuna itu adalah penting, penting. Terlihat dengan jelas di situ ya, yang di tanda merah ini. Kemudian ada tulisan na, nah itu pembedanya antara ikeoshi dan nakeoshi. Oke, mungkin yang selanjutnya ada kireina. Kireina, nih ada kireina. Dalam bahasa Indonesia artinya bersih atau cantik. Oke. Selanjutnya ada kata kerja atau doshi. Dalam bahasa Jepang kita doshi, kata kerja. Kata kerja itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Kita ingat lagi ya, yang tadi kata benda ada 2, kata benda hidup dan mati. Kemudian ikeoshi, nakeoshi itu kata sifat. Sekarang kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 3 grup atau 3 golongan. Grup yang pertama, cara membedakannya ya, di grup yang pertama
kita bisa lihat dari kosakata ujungnya tadi seperti apa namanya? Ikeoshi. Ikeoshi selalu diakhiri dengan huruf i. Kemudian untuk di kata kerja grup 1, ujung dari kosakatanya tersebut itu u, tsu, ru, mu, bu, nu, ku, gu, su. Maksudnya seperti apa? Pusingan ya? Coba kita lihat contohnya aja. Contohnya, yang pertama, au. Au atau artinya bertemu. Bisa dilihat sama teman-teman ya, di ujung dari kosakata di situ adalah huruf u. Jadi itu adalah kata kerja grup 1. Oke, contoh selanjutnya. Ada di tsu. Katsu. Katsu atau menang. Menang. Bisa dilihat lagi, itu di ujung dari kosakata tersebut adalah hurufnya yang tsu tadi. U, tsu, ru, mu, bu, nu, ku, gu, su. Ini tsu ya. Katsu. Oke, selanjutnya. Biar lebih jelas ya, kita berikan contoh satu persatu dari huruf-huruf yang tadi. Selanjutnya, ru. Ada ru. Di sini ada contoh kaeru. Kaeru. Atau bahasa Indonesianya pulang. Kaeru. Di ujungnya lihat ru, jelas di situ ya. Kaeru. Ini kata kerja grup 1. Oke, selanjutnya. Mu. Sekarang ada mu. Contohnya apa? Nomu. Nomu atau minum. Oke, selanjutnya jelas ya. Mungkin di situ juga sudah ada tulisan apa? Ditandai dengan warna merah. Jadi untuk memudahkan minasang semua atau isotomo nih. Selanjutnya, bu, asobu, bermain. Asobu, asobu, bermain. Sambil diperhatikan ya, yang tulisan berwarna merahnya. Oke, selanjutnya, nu. Shinu, shinu, di situ ada contohnya ya. Shinu, shinu, atau bahasa Indonesianya adalah mati ya. Oke, contoh selanjutnya. Ada berapa lagi? 3 ya. Oke, ku. Aruku. 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 Berjalan. Berjalan ya. Aruku. Terlihat dengan jelas di situ ya. Huruf terakhirnya ku. Selanjutnya gu. Oyogu. Oyogu atau berenang. Oyogu. Oyogu. Nih. Oke, selanjutnya. Terakhir ada su. Hanasu. Hanasu. Berbicara, berbicara, ngobrol gitu ya. Hanasu. Oke, bisa dilihat di situ juga sama. Di ujung dari kosakata tersebut hurufnya pasti su. Yang tadi kita ingat lagi, kita sama-sama mengulas dulu. Ada u, tsu, ru, mu, bu, nu, ku, gu, su. Ada 9 ya, berarti ada 9. Dihafal saja tadi ujungnya hiragana ini huruf apa. Kemudian nanti kosakata yang memang ujungnya hurufnya u, tsu, ru, mu, bu, nu, ku, gu, su itu berarti dia digolongkan ke kata kerja grup 1. Oke, mudah ya. Oke, sekarang di grup 2. Nah, tadi grup 1. Sekarang kita belajar cara membedakan kosakata grup 2. Di kata kerja grup 2 diakhiri dengan vokal eru atau iru. Ingat ya, eru atau iru. Hanya 2. Kalau yang tadi grup 1 banyak ya, ada 9. Kalau grup 2 ada 2 cirinya. Oke, bisa kita lihat contohnya ya. Yang pertama ada taberu. Taberu, makan di situ ya. Taberu. Oke, mungkin di situ bisa dilihat huruf romajinya mungkin ya. Di situ yang tertulis warna merah eru, di situ jelas ya. Taberu. Jadi vokal di terakhirnya itu ada e kemudian ru. Taberu. Oke, makan ya. Contoh lagi. Oke, selanjutnya. Makeru. Makeru. Kalah. Makeru. Sama ya seperti tadi. Di ujung dari kosakatanya eru. Makeru. Oke, kalah artinya. Oke. Ada lagi di sini contohnya oshieru. Oshieru atau memberi
tahu. Oshieru. Masih sama ya ujungnya eru. Oshieru. Oke, selanjutnya. Ada kangaeru. Contohnya lagi ada kangaeru atau memikirkan. Masih sama ya di ujungnya tetap eru. Kangaeru. Oke. Contohnya lagi apa nih? Tsukareru. 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 Lelah. Sama, ini juga sama ya. Jelas di situ contohnya. Oke. Ada lagi mungkin contohnya? Oke, tadi yang berakhiran eru ya. Diingat ya, untuk kotoba atau kata kerja grup 2 diakhiri dengan eru atau iru. Tadi eru kita sudah lihat contohnya, sekarang yang iru. Oke, kita lihat contohnya. Kariru. Kariru. Bisa teman-teman perhatikan ya isotomo. Di situ irunya pasti hurufnya merah di situ ya. Yang huruf merah, nah itu yang grup 2 yang menandakan dia sebagai kata kerja grup 2. Kariru. Kariru atau meminjam. Oke. Selanjutnya. Untuk di kata kerja mungkin tadi kita sudah lewati grup 1, grup 2, dan yang terakhir ada satu lagi nih, grup 3. Oke, ini lebih simpel sebetulnya kalau di grup 3. Yang agak susah memang yang tadi di grup 1 dan di grup 2. Sekarang di grup 3 seperti apa? Untuk kata kerja grup 3 itu dicirikan dengan di belakangnya pasti ada kata benda. Kemudian ditambah dengan suru. Kata benda ditambah suru itu menjadi kata kerja grup 3. Kemudian pengecualiannya sendiri ada satu saja. Kata kerja bisa isotomo semua hafalkan. Pengecualiannya adalah kuru atau datang. Ingat ya, kuru, datang. Pengecualiannya hanya satu. Yang lainnya tetap kata benda plus suru. Oke, kita lihat saja contohnya ya. Yang pertama, contoh yang pertama ada benkyou suru. Benkyou suru. Belajar. Oke, kata bendanya di situ ada benkyou, kemudian ditambah suru. Nah, ini menjadi kata kerja grup 3. Grup 3 artinya belajar ya. Benkyou suru artinya belajar. Oke, contoh selanjutnya. Setsumei suru. Setsumei suru. Sama, di situ ada kata benda sebelumnya ditambah dengan suru. Setsumei, penjelasan. Suru itu menjadi kata kerja. Jadi menjelaskan dia dari pasif menjadi aktif ya. Setsumei suru. Oke, selanjutnya contohnya. Ada lagi di sini, undo suru. Undo suru atau olahraga. Undo suru. Ingat, pasti mudah jelas terlihat ya. Mudah dengan jelas kita bisa melihat di ujung dari kata kerja grup 3 itu suru. Suru. Pasti suru ya di sini. Oke, selanjutnya ada lagi? Ada lagi. Ryoko suru. Ryoko suru. Bertamasya. Sama ya, ini sama seperti yang tadi. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Ada ya. Shigoto suru. Shigoto suru. Shigoto suru. Sama ya. Ada kata benda, ada suru di situ. Artinya bekerja. Shigoto suru artinya bekerja. Oke. Pembahasan di kata kerja mungkin sudah selesai ya. Materi selanjutnya. Oke, next. Next slide. Bentuk kata kerja. Di dalam bahasa Jepang ada bentuk kata kerja. Ya. Bentuknya sendiri ada 2. Ada jisokei, kemudian ada teineikei. Nah, untuk jisokei itu apa sih? Teineikei itu apa sih? Oke, saya mungkin kasih penjelasannya sedikit ya. Jisokei adalah bentuk kasual atau bentuk biasa yang biasa digunakan sehari-hari kepada mungkin teman kalian atau keluarga kalian. Sedangkan untuk teineikei adalah bahasa-bahasa yang sopan yang akan kita gunakan mungkin pada orang yang baru kita kenal, atasan kita, guru kita, dan lainnya. Pokoknya
Futsuke, intinya futsuke atau jishoke adalah bentuk kasual atau bentuk biasa. Teineke adalah bentuk yang sopan. Seperti apa contohnya? Oke, kita lihat langsung saja contohnya ya. Untuk di futsuke atau yang kasual atau yang biasa, tadi kata kerja taberu. Taberu. Tadi sudah sempat kita ulas ya ini masalah taberu, makan. Taberu, kenapa dia dikategorikan sebagai kata kerja yang kasual atau yang biasa? Karena di ujungnya lihat taberu dirubah ke ru di situ. Yang sopannya seperti apa? Jadi coba kita lihat next. Taberu. Tadi apa? Taberu. Menjadi tabemasu. Tabemasu. Ya. Biasanya kalau untuk yang sopan-sopan atau bahasa teineke di Jepang itu selalu diakhiri dengan bentuk mas atau des ya. Kalau des untuk kata benda, kalau mas untuk kata kerja. Oke, untuk kata kerja tadi taberu jadi tabemasu. Tabemasu. Ru-nya dirubah menjadi mas. Seperti itu. Oke. Mudah ya. Oke. Untuk materi selanjutnya ada hogen. Hogen ya. Ada hogen. Hogen di sini seperti halnya di Indonesia ada dialek atau ekspresi ya di setiap daerah. Memang bahasanya mungkin bahasa Indonesia, tapi di setiap daerah tersebut bahasa Indonesianya itu menjadi berubah karena faktor daerahnya sendiri. Ada perubahan di situ. Di Jepang sama, ada dialeknya atau yang kita sebut tadi hogen. Untuk contohnya mungkin saya bisa sebutkan beberapa saja karena banyak sekali. Contohnya yang pertama ada Kansai Ben. Kansai Ben. Ada di sini ungkapan honmani. Nah, kosakata seperti ini akan kita temukan di berbagai daerah. Kalau yang ini mungkin kita hanya bisa temukan di Kansai Ben. Honmani. Nah, bentuk ungkapan dari honmani di sini berasal dari ungkapan hontoni. Hontoni. Seperti itu kan kalau kita menanyakan konfirmasi itu. Honto desu ka? Honto gitu kan. Benarkah? Nah, di Kansai berubah menjadi honmani. Nah, ini untuk secara makna atau arti ya sama saja. Hanya dialek atau ada perubahan tersendiri di daerah tersebut. Oke, selanjutnya. Ada Okinawa Ben. Okinawa. Okinawa, ada yang tahu di sebelah mana Okinawa di Jepang? Paling ujung ya, di bawah ya, Okinawa. Ada ungkapan di sini, nankuru naisa. Nankuru naisa. Apa artinya? Artinya adalah sama kayak taista koto ga nai. Taista koto ga nai. Ini secara arti sama, bukan masalah besar. Hanya jauh sekali ya perubahannya. Taista koto ga nai menjadi nankuru naisa. Oke, ini tidak usah kalian istilahnya, aduh susah banget, nggak usah. Ini untuk wawasan kalian saja. Untuk wawasan kalian saja. Diingat ya, tidak perlu dihafal. Karena ketika kalian pergi ke Jepang nanti, kalian kan belum tentu juga ke Okinawa atau ke Kansai. Jadi ini hanya sebatas untuk wawasan saja, untuk pengetahuan saja. Oke, selanjutnya. Next slide. Ada senmon hyogo. Kosakata itu ada senmon hyogo. Senmon hyogo, apa tuh? Senmon hyogo adalah kosakata yang ada di setiap perusahaan Jepang. Dan kosakata tersebut dibuai sesuai dengan bidang kejuruannya. Jadi maksudnya seperti apa? Misalkan kalian masuk nih ke satu perusahaan. Terus di perusahaan itu ada kosakata-kosakata yang memang hanya digunakan di perusahaan tersebut. Contohnya, seperti saya dulu mungkin di pabrik pakan ternak. Di pabrik pakan ternak ada ungkapan atau kosakata tamakake. Tamakake. Ketika saya tanyakan kepada teman-teman saya atau ke guru saya, ternyata kosakata ini tidak ada karena bukan bahasa Jepang yang biasa, melainkan adalah ya tadi senmon hyogo yang hanya ditemukan di pabrik ya, ditemukan di perusahaan kita sendiri. Ada ungkapan tamakake.
Tamakake di sini adalah proses menggantungkan tali tambang ke crane ya, atau ke forklift kalau kalian tahu. Itu nama pekerjaannya adalah tamakake. Tamakake. Ini di kamus tidak akan ada. Seperti halnya tadi, dialek juga tidak akan ada jika kalian cari di kamus. Oke. Contohnya sudah ya tadi ya. Oke, next slide. Kemudian, nah ini yang seru ya. Kadang-kadang kita juga pernah di Indonesia juga sering bahkan mendengar ungkapan onomatope. Onomatope di dalam bahasa Jepang digunakan sebagai kata keterangan yang menerangkan suatu keadaan, bunyi suatu benda atau bunyi aktivitas pada kondisi atau situasi tertentu. Sama ya, di Indonesia ada, di Jepang juga ada. Kalau di Indonesia mungkin contohnya kayak suara belalang mungkin ya, krik-krik gitu. Nah, itu termasuk ke onomatope. Nah, di Jepang juga ada. Namun, ada juga jenis-jenis onomatope dalam bahasa Jepang. Yang pertama, ada gyongo, ada giseigo, kemudian ada gitaigo, dan terakhir ada gijogo. Oke, kita belajar ya. Belajar sama-sama apa sih gyongo, giseigo, gitaigo, dan gijogo. Oke, kita lihat. Yang pertama ada gyongo. Gyongo adalah kata-kata yang secara langsung menggambarkan suatu bunyi yang dibuat oleh benda mati, ya, yang terdengar oleh telinga. Contohnya, don-don, don-don, atau suara pukulan. Ya, biasanya kalau onomatope itu seperti itu. Ada pengulangan kata di situ. Don-don, suara pukulan. Don-don. Oke, selanjutnya. Nih, kalau kita turun hujan, terus suara hujannya kalau di Indonesia ada nggak kira-kira kalau kita bahasakan suaranya kayak gimana? Kalau di Jepang jadi seperti ini. Zaza, zaza, gitu. Suara hujan itu jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Ada tadi apa? Gyongo ya, yang kedua. Sekarang ada giseigo. Giseigo. Oke. Untuk giseigo adalah kata-kata yang secara langsung menggambarkan suatu bunyi yang dibuat oleh benda hidup dan terdengar oleh telinga. Kalau tadi gyongo dari benda mati kemudian kedengar. Nah, baru kita buat kosakatanya. Kalau giseigo itu dari benda hidup ya. Gampang, bedanya gampang di situ. Kalau tadi benda mati, sekarang benda hidup. Contohnya. Benda hidup apa tadi? Hewan ya dan manusia. Nah, di sini ada contohnya hewan. Wang-wang. Suara hewan. Wang-wang. Kira-kira suara apa tuh? Suara anjing ya. Kalau di Jepang suara anjing itu jadi wang-wang. Mungkin kalau di kita mah guk-guk gitu ya. Guk-guk. Oke, selanjutnya. Suara kucing ada di sini ya. Nya-nya. Nya-nya. Kalau di kita apa ya? Meong-meong. Mungkin sama, mungkin mirip ya. Hampir mirip dengan bahasa Jepang. Nya-nya. Nya-nya. Oke. Jadi bisa kita simpulkan dulu tadi ya, untuk gyongo. Gyongo adalah tiruan bunyi yang terdengar oleh telinga yang berasal dari benda mati ya. Benda mati. Kalau giseigo kebalikannya, dari benda hidup ya, dari benda hidup. Oke, selanjutnya. Ada apa tadi? Gyongo, giseigo, selanjutnya ada gitaigo. Apa itu gitaigo? Gitaigo adalah kata-kata yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau perilaku dari luar. Terasa oleh indera manusia selain dari indera pendengaran. Selain dari itu berarti ya. Kalau yang tadi kan yang terdengar ya. Gyongo sama giseigo itu yang terdengar. Nah, kalau gitaigo yang selain dari itu. Contohnya. Ada pika-pika. Pika-pika atau berkilau. Pika-pika gitu. Pika-pika. Pikachu, bukan Pikachu ya. Selanjutnya
ada biso-biso, biso-biso atau basah kuyup. Biso-biso. Gitu. Oke, selanjutnya. Yang terakhir ada gijogo. Yang terakhir ada gijogo. Gijogo adalah kata-kata yang menggambarkan psikologis atau perasaan, bahkan emosi. Nah, tadi yang dari panca indera sudah ya, dua-duanya yang terdengar dan yang di luar dari pendengaran. Ya. Nah, sekarang ada yang di dalam perasaan atau emosi. Contohnya seperti ira-ira, ira-ira, frustasi gitu atau kesal gitu ya, ira-ira. Nah, itu kan perasaan, emosi ya, luapan. Seperti itu. Oke, contoh yang lainnya. Ada doki-doki. Doki-doki, berdebar-debar. Itu juga masih termasuk perasaan ya, berdebar-debar, doki-doki. Oke. Sudah selesaikah? Oke. Baik, untuk materi kosakata, seperti yang kalian ketahui nih, kalian lagi belajar di aplikasi. Nah, pera-pera juga merupakan onomatope. Pera-pera artinya dalam bahasa Indonesia adalah fasih ya, fasih. Pera-pera. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kalian belajar di pera-pera, kalian bisa fasih dalam berbahasa Jepang. Oke, di pertemuan kedua kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.